di seluruh alam semesta ini, di dalam desiran udara, di dalam sorotan lampu, di dalam remang-remang dan kegelapan, itu semua terdapat ilmu-ilmu Allah, dan di dalam dirimu masing-masing, fi anfusikum, sudah ada ilmunya. Kewajiban kita adalah memancing ben jangkrik metu. Iki sing jenenge ilmu saka Allah itu kan sudah ada di Anda, sudah ada di saya, sudah ada. Kalau kata Allah, Al-Quran itu ada di 3 tempat, ya. Al-Quran itu kan hidayah, hendaknya ilmu hidayah juga, jadi dia petunjuk juga, dia penuntun juga, dia penata juga gitu, tidak hanya pengetahuan. Nah itu kata Allah ada satu di literasi yang disebut Al-Quran, yang tertulis, yang kemudian kita baca di mushaf itu. Kemudian fil afaqi wa fi anfusikum, di seluruh alam semesta ini, di dalam desiran udara, di dalam sorotan lampu, di dalam remang-remang dan kegelapan, itu semua terdapat ilmu-ilmu Allah, dan di dalam dirimu masing-masing, fi anfusikum, sudah ada ilmunya. Kewajiban kita adalah memancing ben jangkrik metu. Nah makanya sinau bareng ini kita perlukan supaya kita terpancing untuk bisa dari dalam diri kita muncul ilmu yang sebenarnya sudah ada sejak bayi, karena Allah sudah menentukan hidupmu sejak awal sampai besok-besok di hari kiamat. Mulanya aku harus takon sih, Mas Doni, saya minta maju ke depan dengan mikrofon. Mas Doni atau Mas Islamianto. Jadi ini jenengi sinau bareng toh. Aku takon sih, aku takon 2 pertanyaan. Don. Ya. Oke. Stand by ya. Tujuanmu rene mau apa? Tujuanmu rene apa mau? Sik, dikake angkat tangan, Mas Doni ngasih mikrofon supaya semua terekam dengan baik. Jadi saya tidak menceramai, saya memancing ilmu yang sudah ada dalam diri Anda. Ini ya. Ngopo kok rene mau? Tujuanmu apa? Sing kok rah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya speechless ketemu sama Cak Nun ya. Karena apa? Wah, rakyatnya Pak Bupati itu bahasa Inggrisnya top ya, speechless. Lidah itu terasa gelu buat berkata-kata. Speechless. Jadi nama saya Jauzi Pak, asal saya Madura, cuma sekarang tinggal di Jakarta. Jadi sebelumnya saya belum pernah ikut acara seperti ini ya. Saya sangat di sini sangat istilahnya tidak bisa diungkapkan kata-kata lah. Jadi sebenarnya saya itu nekat Pak ke sini. Kenapa nekat? Karena saya itu terus terang belum pernah ke Jawa Pak. Kalau misalkan dari Surabaya ke Jakarta itu nggak pernah ke Jawa lah istilahnya. Jadi Jakarta Surabaya. Nah dari Jakarta itu naik sepur Pak. Saya nggak tahu Blora itu di mana. Jadi naik sepur hampir salah turun di mana itu, di Randu Blatung apa ya? Randu Blatung. Ternyata salah. Terus katanya harus ke Cepu terus ke sini. Nah saya cuma Bismillah pokoknya golek ilmu gitu aja Pak. Cari ilmu gitu aja. Jadi tujuan saya ke sini adalah cari ilmu. Yang kedua mungkin ya pengen ketemu sama Cak Nun, karena terus terang Cak Nun ini idola saya Pak. Mohon maaf, namanya tadi siapa? Jauzi. Jauzi. Dulu saya punya guru namanya Jauzi, ya. Dulu tahun 70-an. Saya tanya, orang apa ya takon ya? Cari ilmu dunia apa ilmu akhirat? Ya itu yang pengen saya tahu di sini ilmu apa ya? Mungkin makanya, dunia akhirat kali Pak. Kowe nek seko dunia, kowe lah nang akhirat toh, seko dunia nang akhirat. Ilmu sing kok cekel ki ilmu akhirat apa ilmu dunia? Nek kowe saka Semarang nang Jakarta, pengetahuan utamamu tentang Semarang apa tentang Jakarta? Semarang. Jakarta. Ngono ya. Jadi kita sinau ilmu-ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu contohnya sama ibu cium tangan, sama anak sayang, bayi disusoni, ngono ya. Sak bapake. Sak piturute gitu ya.
Jadi semua tatanan nilai hidup manusia itu adalah ilmu akhirat. Mangan itu dunya, tapi noto mangan nyeleki ning piring, gelas, kendi sak itu ilmu akhirat gitu ya. Jadi mencari ilmu akhirat. Gitu ya. Supaya nanti bisa kompatibel dengan kehidupan akhirat gitu ya Mas Jauzi ya. Sebab kita kan tidak, kebanyakan orang tidak siap-siap untuk hidup di akhirat. Kita pinter dunya tok, lali bahwa sok-sok iki awake dhewe kan endingnya kan kudu urip ning akhirat. Ning akhirat itu beda dengan di sini, beda sekali dengan di sini. Nah, itu kita pelajari tidak dengan penelitian dan fakta sebagaimana kita meneliti dunia, tapi dengan akal dan hati nurani kita untuk bisa menyentuh itu semua gitu ya. Tepuk tangan untuk Mas Jauzi. Boleh satu lagi ya? Ya. Boleh tanya satu lagi? Boleh tanya satu lagi? Oke. Okay. Ya, jadi kadang saya merasa itu kita itu kan pribadi yang banyak ya Cak, Mbah maksudnya. Jadi kita itu kadang merasa marah, kadang itu merasa sedih, kadang kita itu merasa frustasi, kecewa, terus kadang kita juga merasa alim, dekat sama Allah dan sebagainya gitu. Nah sebenarnya saya itu siapa sebenarnya ya? Kok banyak sekali dalam diri saya itu istilahnya apa ya? Saya itu sebenarnya siapa sih intinya gitu? Gitu aja sih Pak. Itu pertanyaan jawabannya tergantung kepada konteksnya. Ya duru ala ilatihi kalau dalam usul fikih ya. Orang Indonesia menyebut itu jati diri. Ternyata jati diri itu diterjemahkan dari kata identity atau identitas. Nah sekarang kalau Anda ngomong teritorial, Anda orang Madura tinggal di Jakarta. Gitu. Kalau Anda ngomong kenegaraan, Anda warga negara Indonesia gitu kan. Kalau Anda ngomong urusan sama Allah, Anda beragama Islam. Terus masih banyak sekali dimensi-dimensi dalam diri kita. Dan Islam itu datang kepada Anda melalui Kanjeng Nabi untuk supaya kamu punya alat untuk menata dirimu. Sebelum menata kan harus diketahui dulu kan gitu kan. Nah, kita Ma'iyahan ini, saya di Blora itu sudah lama ya. Ini keempat kali kalau nggak salah Pak Bupati ya, sudah keempat kali gitu ya. Kita laksanakan di mana-mana di Padang Bulan Jombang itu sudah 30 tahun supaya semua sinau bareng, saling bercermin, saling mencari, saling menata supaya kita semakin mengenal diri kita sendiri. Kalau saya ngomong tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, atau dibalik, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Ya itu semua benar, enggak apa-apa, itu semua ditempuh aja. Jadi Anda mau identitas politiknya apa, identitas sosialnya apa, identitas budayanya apa, identitas universalnya apa, identitas kemakhlukannya apa, kan macam-macam. Kalau di Ma'iyah kita belajar, kita mempelajari misalnya Anda manusia dulu, Anda itu manusia, kemudian insan dulu ya, Anda insan, kemudian Anda mengenal bahwa Anda insan itu tidak berdiri sendiri, melainkan Anda diciptakan Allah sehingga Anda mengabdi kepada Allah. Maka kita itu ternyata identitas kedua adalah Abdullah, kita adalah hamba Allah ya. Setelah itu kita tahu bahwa tidak hanya mengabdi Allah, tetapi kita juga ditugasi, diamanati Allah untuk menjadi khalifah, maka kita adalah khalifatullah. Jadi sangat banyak Mas Jauzi, sangat banyak kemungkinannya. Itu pelan-pelan kita pelajari dan kita identifikasi selama Ma'iyan di mana-mana. Termasuk di Blora ini sudah ada lingkaran Ma'iyah yang namanya Lumbung Bailora ya. Oke, satu lagi saya mohon ada yang sukarelawan menjawab. Iki sinau bareng toh. Ngopo kok sinau bareng? Ngopo kok ora sinau dewe-dewe? Angkat tangan. Ya. Silakan Mas Doni mikrofonnya supaya jenengmu sapa le? Febri. Berdiri, memperkenalkan diri, kemudian menjawab kenapa kita butuh sinau bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Febri dari Jatirogo, Tuban. Pertanyaan Mbah Nun, mengapa kita harus sinau bareng? Karena dengan sinau bareng kasarannya supaya kita ben ngerti, ben boten fanatik sama pendapat kita sendiri.
supaya pikiran kita terbuka dan bisa serawung dengan orang lain. Apik banget, itu jawaban kualitatif, jawaban ruhiyah namanya ya. Saya ngene, nek kowe mempelajari omah, ana kowe wong 10. Ana sing telu ning kene, telu ning kene, telu ning kene, telu ning kene. Masing-masing dapat kesimpulan yang berbeda apa tidak? Dapat. Kalau Anda melihat sendirian atau cuma berdua bertiga dari satu sisi, maka Anda hanya melihat satu sisi dari keadaan hidup itu ya. Nah, maka Anda sinau bareng supaya semuanya saling memberitahukan dan menginformasikan atau memberikan hikmah dari sudut pandang masing-masing yang berbeda-beda. Makanya di Ma'iyah itu ada, gue kenal ya, ada sudut pandang, sisi pandang, apalagi jarak pandang. Tolong diperhatikan ya. Jarak pandang itu jadi kowe ndelok ngene karo ngene kan beda to. Ono cahayu banget kok delok sak setengah meter, setengah sentimeter ketok ayune ora. Kudu 30 cm iki ayu tenan. Mulane di Jawa ada Sri Kembang karo Sri Gunung. Nek Sri Kembang ki saka kadohan ayu, saka cedhak ya ayu. Nek Sri Gunung ki kadohan kaya yoyo, kan cedhak merongos. Itu namanya Sri Gunung gitu ya. Nah, maka kita butuh sinau bareng supaya perolehannya lebih banyak dan lebih jangkep, karena penyakit utama manusia di dunia sampai abad 22 ini ada 21 ini adalah ora jangkep mikir, ora jangkep ndelok, ora jangkep kesimpulan terhadap segala sesuatu. Karena kita hanya belajar fakultatif dan jurusan-jurusan, tidak belajar universitas. Makanya beliau ini diundar dulu. Beliau sarjana fakultas bukan sarjana universitas. Meskipun setelah jadi bupati beliau berpikirnya universal, berpikirnya lebih lengkap. Makanya ada tadi jarak pandang, terus ada Sudut pandang, lingkar pandang, ada bulatan pandang, ada tawaf. Jadi puncak sinau ki kaya wong tawaf kayak ngubengi. Nek kowe ndelok Ka'bah kok kene kan mung ketok kuwi, kok kene ketok kuwi dan seterusnya. Maka kita nek cara developer kan rumah tampak samping kanan, samping kiri, tampak depan, tampak belakang, tampak atas, gitu kan. Nah, kalau bisa setiap orang memperoleh bulatan pandang terhadap segala sesuatu, ngono ya. Nggih. Oke, itu matur nuwun. Febri, terima kasih. Mudah-mudahan Allah memudahkan hidupmu ya. Amin, amin. Terima kasih, Mbah. Ya. Saya penggemar panjenengan. Pokoknya Allah yang menentukan hidupmu dan Allah yang meletakkan hidupmu di tempat yang paling berkah. Amin, amin ya. Meskipun amin. mungkin tidak cocok sama keinginanmu, tidak apa-apa. Tapi manut sama Allah, kok Gusti Allah sing nyelehke kowe ning ndi ngono ya. Dadekke apa bojomu sing piye manut wae. Amin, amin. Rasa golek-golek macam-macam mesti ono dikai dhewe ngono. Amin. Teko-teko dhewe. Iya. Kowe isuk-isuk nyapu kae ana cah wedok liwat njaluk ngombe kok kae ngombe karo kok lamar pisan ngono ya. Ini ya, Bre ya. Nggih. Berikutnya gini sebelum dimulai dengan Kiai Kanjeng. Bab Blora dan Pak Bupati, saya ingin mengatakan apa yang sudah lebih 15 tahun yang lalu saya katakan, bahwa nek kowe ngomong Indonesia ki substansinya atau intinya atau fokusnya itu di kabupaten-kabupaten. Pemimpin yang otentik itu bupati. Nek gubernur iki wis adoh karo rakyat toh. Nek bupati cetha karo rakyate bendino ketemu iso hubungan langsung ngono ya. Jadi pemimpin yang sebenarnya, yang empiris, yang valid, yang solid itu bupati ngono ya. Asal bupatinya baik, Forkomvindanya baik, insya Allah sak kabupaten apik, maka nek kabupaten oke sing apik Indonesia melu apik. Nek Indonesiane mulane burung karuan iso ngurus gitu kan. Jadi pokoknya tergantung Pak Bupatinya dan kabupatennya secara keseluruhan gitu ya. Ngono ya. Maka nanti saya ingin ada 2 atau 3 kelompok nanti ya. Setelah kita buka nanti saya minta untuk supaya Anda mulai sinau, dan cara sinau adalah pinter takon. Orang yang pinter jawab. Nek gue pinter takon otomatis akan pinter jawab. Ning nomor 1 kudu golek sing kok takokke apa. Sing kowe kudu roh apa. Maka pinter tanya ya. Misalnya kowe mlebu Blora, kowe mikir iki wong Blora iki sifatnya dibanding wong Pati piye, dibanding wong Sukolilo piye, dibanding wong Purwodadi piye. Itu Anda bertanya. Jadi semakin Anda bertanya, semakin Anda akan membaca kan gitu kan. Benar ya? Nah, nanti kita akan mulai dengan itu, tapi sebelumnya kita buka dengan Kiai Kanjeng dulu, 1 nomor pambuka, kemudian kita teruskan dengan Khatmil Quran. Khatmil Quran ya.
atau nariyah? Nariyah. Kita teruskan dengan selawat nariyah. Apal kabeh ya? Duduk Bu Nuriyah lah, Nuriyah bojone Gus Dur aja kok sebut-sebut ya, iki nariyah ya. Selawat dari Aljazair. Yang sebutan nariyahnya itu dari Maroko dulu gitu kan ya. Jadi itu iki jumlahe piro kira-kira iki? Sing teko iki. Ono 500 luwe, ono ngene, ono 400 ono luwe. 440 ono. 4.400 ono. Ada ya lebih ya. Berarti kalau 4.400 semua membaca salawat nariyah, maka insya Allah Blora akan satu dilindungi Allah keadaannya. Nomor 2, cita-citanya dimudahkan untuk tercapai. Hubungan pemerintah dan rakyatnya harmonis, ini ya. Silaturahminya baik semuanya gitu ya. Dan Kabupaten Blora akan diizinkan Allah dipandu oleh para malaikat menjadi uswatun hasanah bagi kabupaten yang lain. Ini ya. Ini ya, maka selawat nariyah jumlahnya nak iso 4.400 bareng-bareng kabeh. Nanti Allah menjumlah cah oke sing anu tak kabulke wae. Apa meneh bupati niki cah pesantren biyen ning Jombang, ning Joso gitu ya. Pak Bupati ya. Jenenge Arif pisan. Wis Arif Rahman pisan. Arif wis apik tambah Rahman, Rahman wis apik tambah Arif pisan. Apa artinya Arif? Jadi sopo? Bijaksana itu hakim. Nek ngomong cara Arab, hakim itu bijaksana. Bil hikmah itu kebijaksanaan dengan kebijaksanaan. Pelakunya namanya hakim. Kalau Arif itu orang yang mengerti sesuatu dengan benar. Gitu ya. Nek alim mengerti tok, weruh tok ning gurung karuan ngerti. Nek Arif itu dia mengerti sesuatu secara mendalam dan luas. Nah, mudah-mudahan Bupati Anda ini adalah orang yang memang selalu memperhatikan semua masalah masyarakat dan rakyat Blora secara mendalam dan seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Ini ya aku kabeh iki mau Pak Bupati mbisi aku, ternyata beliau mewajibkan Forkompinda di kantornya masing-masing untuk kalau masuk kantor itu baca selawat nariyah semuanya, termasuk camat-camat dan lurah-lurah. Ojo seneng sih tak jak nambu di situ ya. Sebenarnya seorang bupati di dalam sebuah negara dan pemerintahan tidak punya hak untuk nyuruh selawatan. Aslinya tidak boleh itu. Tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak ada, dalam konstitusi negara tidak ada. Tapi baik apa tidak? Oke. Sekarang saya tanya, nggak usah ado-ado wis. Kue ngambung tangan ibumu. Nek kowe ndek anak diambung tanganmu karo anakmu. Ya. Sudah tradisi semua orang ya, semua kaum muslimin dan bahkan seluruh bangsa Indonesia cium tangan ibu dan bapak, betul enggak? Termasuk cium tangan orang-orang tua dan para orang-orang yang kita hormati, gitu ya, para ustadz, mungkin para pejabat, mungkin Pak Dandim, Pak Kapolres juga kita cium tangannya gitu ya. Dan enggak usah bawa duit ya. Aku takon, Rasulullah pernah enggak dicium tangannya oleh Siti Aisyah? Ayo takono karo Ustadz sa Indonesia. Tahu ora? Pernah kak? Pernah enggak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Ali mencium tangannya Rasulullah? Pernah enggak? Pernahkah Hasan Husain mencium tangannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Jangan bilang tidak. Anda belum pernah mendengar gitu ya. Kowe sing hati-hati karo data iki. Anda belum pernah mendengar hadis apa bahan-bahan informasi dari Islam tentang mereka mencium tangan gitu kan. Tapi saiki sak Indonesia kan cium tangan kabeh, ya ora? Kowe bid'ah ora kowe? Ada ndak yang bantah itu? Ada ndak yang ngelek-elek itu? Ada nggak yang nggak setuju? Semua setuju. Jadi lakukanlah segala sesuatu apapun saja meskipun tidak ada tuntunan sunnah atau sirah Rasul, lakukan kalau itu baik. Iya. Saiki wong Arab karo wong Jawa ketika nyuwun sewu lewat di depan orang itu kan kowe piye? Coba prakteknya Mas, kowe ngadeg kowe liwat kene terus kowe piye? Jajal. Iya, dari sini ke sana aja.
Nah, gitu ya. Dolek ono wong Arab ono siji wae nek kaya ngene iki. Ora ono to? Tapi baik enggak? Nah, sama dengan khitan, sunat itu enggak ada. Allah memerintahkan manusia khitan di Quran enggak ada, di hadis enggak ada, tapi jadi sunat atau khitan itu kan tradisi jauh sebelum Rasulullah hadir gitu ya. Tapi oleh Rasulullah diresmikan itu menjadi sesuatu yang baik dan menjadi sunnah bagi semua umat Islam gitu ya. Jadi orang apa-apa. Jadi Anda jangan ojo sidik-sidik bid'ah. Rumah sama Kanjeng Nabi tahu ngojek kok. Rumah sama Kanjeng Nabi tahu nang warkop kok. Ora tahu toh? Kanjeng Nabi tahu mancing kok. Kanjeng Nabi tahu gogo yuyu kaya kowe. Ora tahu toh? Kanjeng Nabi tahu ngelangi ning kali ora? Bukan tidak pernah, kita belum pernah mendengar bahwa Rasulullah melakukan apa yang sekarang banyak kita lakukan. Sing kira-kira kok lakoni Kanjeng Nabi orang lakoni apa wae? Coba disebut apa wae? Mancing. Nganggo celana jin. Nabi Musa nganggo jin ora? Pemene Nabi Adam. Nabi Adam katokan urung mesti ya toh. Jadi banyak sekali yang kita lakukan sehari-hari tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW maupun para nabi yang lain. Tapi boleh tidak kita lakukan? Asalkan membawa kemaslahatan dan tidak menyinggung perasaan Allah atau tidak melawan syariatnya Allah, tidak ada masalah, lakukan itu gitu ya. Dan misalnya Kanjeng Nabi adus nganggo pancuran tahu lah? Apa nganggo cipuk ngene iki? Ayo Kanjeng Nabi adus piye ayo? Nganggo ciduk ora? Ora ngerti ta kowe? Jadi nek kowe arep niru Kanjeng Nabi persis ora iso. Wong kowe ora ndek bahane. Kanjeng Nabi ketika tahiyat iki asyhadulillah ngene apa atahiyat langsung ngene apa asyhadulillah terus kok obah-obah ngene. Untuk ngene iki. Sing ndi sing bener? Tidak perlu berdebat karena yang dilihat Allah adalah kekhusukan hatimu mengabdi kepadanya, mencintai Allah dan Rasulullah ngono ya. Perkara kuine ya ning anggere aja digawe-gawe aja dikarang-karang sing ora-ora gitu ya. Jadi itu semua Anda harus mengerti batas-batasnya. Termasuk Kanjeng Nabi makihan ta ora? Sesuk tahun baru kan ada acara Pak sini Pak ya. Kanjeng Nabi tahu acara tahun baru ora? Nabi Adam pemeneh. Nabi Adam zaman Nabi Adam mudhun kae Masehi po tahun piro Masehi? Durung to? Tahun piro Hijriah. Kanjeng Nabi itu hijrah umur berapa? 51. Jadi selama 51 tahun sebelumnya itu Kanjeng Nabi apakah pakai tahun Masehi? Apa pakai tanggal Masehi? Orang ngerti tak kowe? Ya itu jangan ribut soal 1 Januari apa 1 Muharram. Ora apa-apa, kuwi mung perhitungan padha karo depo karo meter. Ya ra? Nek nganggo ilmu modern sak meter, sak sentimeter, sak desimeter, sak kilometer, sak kuintal, sak kilogram. Nek kowe kan sak kantong, sak ombyok ngono to. Bahkan hadis-hadis Rasulullah ana sing Allah mendekat kepada aku mendekat kepada hamba, kalau hambaku mendekat 1 langkah kepada aku mendekat kepada hambaku 1 depa. Kalau hambaku mendekat ke aku 1 depa, maka aku berjalan ke arah hambaku 1 penggalah, gitu kan? Sak penggalah iki piro? Penggalah iki apa? Watang nek cepet Jawa. Isi ana watang kene. Di sini apa namanya? Nek kowe nganggo kayu dawa nyunggek genter, oke. Allah itu maju sak genter nang kowe nek kowe nyedak Gusti Allah. Bahkan di dalam hadis yang ada itu ukuran-ukuran bukan meter, bukan kilogram, tetapi ukuran-ukuran alamiah, genter, sak depo, sak piro? Aku khawatir cah saiki ora ngerti depo ya, Pak. Ora ngerti sak depo piro iki. Ngerti ya sak depo ya? Oke. Alhamdulillah. Jadi teman-teman anak-anak sekalian, kita harus berpikir luas. Segala sesuatu kita pertimbangkan sematang-matangnya, pandangannya seluas mungkin gitu. Pandangan secara ruang maupun waktu. Kalau waktu berarti sepanjang mungkin. Jadi kowe kudu ndelok biyen-biyen, kudu ndelok sok-sok, fal tandur nafsun ma qaddamat liqat. Ngono ya. Oke, sekarang saya minta Mas Helmi untuk ke depan. Mas Helmi maju ke depan sini enggak apa-apa.
kita mulai sinau bareng sedikit, nyicil ya. Ini untuk mengawali nanti itu di Ma'iyahan dengan Kiai Kanjeng itu kita tradisikan selama beberapa bulan terakhir itu ada yang namanya dramatic reading atau semacam teater tapi setengah teater, setengah drama gitu ya. Pokoknya diwacodok ora dilakonkan seperti ludruk atau ketoprak. Nah sebelum Mas Helmi ya. Nah semua yang saya pikirkan tentang Blora itu sudah saya tuangkan di dalam dramatic reading itu, nanti dibawakan oleh beberapa orang dari Kiai Kanjeng gitu ya. Jadi saya itu diundang kemana-mana sama Kiai Kanjeng, mempelajari dulu yang mengundang siapa, daerahnya bagaimana, masalahnya apa saja, wilayahnya di sebelah mana, dialektika nasibnya bagaimana, posisinya di negara dan dunia bagaimana, itu semua kita pelajari semaksimal mungkin. Kemudian kita tuangkan di dalam dramatic reading itu, nanti akan dibawakan oleh Mas Jijit CS.